Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang teks puisi yang saya muat dalam sebuah video, di mana video ini mengampu tentang media pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil. Yang pertama, pengertian teks puisi. Apa sih yang dimaksud dengan teks puisi? Mengutip dari KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Menurut H.B. Yasin, menjelaskan bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Dan juga menurut Herman Waluyo, menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Pada dasarnya, puisi merupakan ungkapan hati atau pemikiran penyair mengenai berbagai hal dalam kehidupan ke dalam susunan kata-kata yang padat dan penuh makna. Lalu terdapat ciri-ciri dalam teks puisi. Yang pertama, dalam penyusunan puisi, unsur-unsur bahasa mesti dirapikan, diperindah, serta ditata sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama serta bunyi. Yang kedua, bahasa yang dipakai berbentuk konotatif. Yang ketiga, dalam puisi ada pemadatan dari seluruh unsur kemampuan bahasa, serta puisi mengungkap pikiran serta perasaan dari penyair berdasarkan pengalaman serta berbentuk imajinatif. Di dalam puisi terdapat unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran dasar dalam menciptakan sebuah puisi. Yang kedua ada kata konkret, yaitu pilihan kata yang memiliki rujukan kepada objek indera manusia, berupa diraba, dirasa, didengar, dicium, dan dilihat. Yang ketiga ada nada, yaitu sikap penyair terhadap puisinya, seperti suaranya terhadap pembaca menjadi pas dan teratur. Yang keempat ada diksi, yaitu pemilihan kata. Untuk menulis sebuah puisi, perlu memperhatikan pemilihan diksi yang tepat agar memiliki daya tarik untuk dibaca. Yang kelima ada gaya bahasa, yaitu kata kiasan yang dapat menghidupkan sebuah karya sastra yang menimbulkan konotasi serta makna tertentu. Yang keenam ada rima dan irama, yaitu suatu kesamaan nada dalam penyampaian sebuah puisi yang berulang-ulang. Irama adalah permainan dalam menyusun bunyi pada puisi yang berada pada akhir kata, frasa, dan kalimat. Yang ketujuh ada tipografi, yaitu seni penulisan dalam sebuah puisi yang menimbulkan keindahan, seperti setiap barisnya dan lainnya. Yang kedelapan ada amanat, yaitu pesan dan kesan seorang penyair yang disampaikan melalui sebuah kalimat puisi. Selanjutnya, unsur ekstrinsik yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada unsur biografi, yang kedua unsur sosial, yang ketiga unsur nilai. Unsur biografi adalah latar belakang penyair yang menciptakan sebuah puisi. Yang kedua ada unsur sosial, adalah keterkaitan dengan masalah di dalam kehidupan lingkungan. Yang ketiga unsur nilai, adalah segala hal yang mencakup tentang pendidikan, agama, politik, budaya, dan lainnya. Selanjutnya, simaklah puisi yang berjudul Pemuda Pahlawan karya Rizky Fernandes. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis pada teks puisi yang berjudul Pemuda Pahlawan. Yang pertama kita akan menggunakan unsur intrinsik. Tema pada puisi menggunakan tema kepahlawanan.
Kata konkret, di dalam puisi terdapat unsur perabaan yang tercantum pada bait pertama baris ketiga. Terdapat juga unsur penciuman yang tercantum pada bait pertama baris pertama. Nada. Nada digunakan dalam teks puisi menimbulkan rasa sedih dan duka. Lalu ada diksi, menggunakan kata-kata yang lugas dan mudah untuk dipahami. Gaya bahasa terdapat pada kalimat bagai bangkai kecoa yang hampir hancur, menggunakan gaya bahasa simil. Kedua ada rapatkan jari jemarimu agar sampai menuju menara, menggunakan gaya bahasa personifikasi. Rima dan irama. Di dalam teks puisi tersebut menggunakan sajak yang tidak beraturan. Tipografi, bentuknya tidak beraturan dan terdiri dari bak 1 bait 11 baris. Amanat. Kita sebagai pemuda di dalam negara yang merdeka seharusnya bisa melanjutkan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang mendukung negara. Karena banyak para pahlawan yang rela menumpahkan darah mereka demi memperjuangkan sebuah negara Republik Indonesia. Kedua, kita akan menganalisis menggunakan unsur ekstrinsik. Unsur biografi. Di dalam puisi tersebut terkandung kalimat-kalimat penyemangat yang memberi motivasi kepada kaula muda untuk mampu menjaga dan memperjuangkan kemerdekaan negara, karena mereka adalah penerus bangsa dan pewaris kemerdekaan negara yang dahulu sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Unsur sosial. Sebagai warga negara yang baik, harus mengajarkan sejak dini sikap patriotisme dan nasionalisme, agar para kaula muda mampu dan selalu tertanam di dalam benak serta rasa simpatik kepada negara. Unsur nilai. Sebagai kaula muda, harus mampu mempertahankan dan menjaga keamanan negara, serta menjunjung tinggi rasa toleransi demi menjaga keutuhan negara. Selanjutnya ada latihan soal. Tugas kalian, simaklah cuplikan video berikut. Kedua, analisislah menggunakan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kerjakan di dalam buku tulis. Semangat dalam mengerjakan. Terima kasih anak-anak. Musim berganti, hadirmu telah pergi, telah berlalu, namun perjuanganmu masih dikenang dalam sejarah Ibu Pertiwi. Kau membela kami sampai mati, dengan darah yang bercucuran tiada henti, membela negeri. Kami tidak bisa membalas setiap tetesan keringat, hanya bisa mendekap dalam doa-doa hangat. Kau akan terus diingat, karena karenamu negeri ini selamat. Untukmu para pahlawanku, beribu terima kasih untukmu. Dariku, anak cucu rakyat yang kau perjuangkan dulu. Namamu harum selalu dalam setiap kalbu. Maafkan kami dari anak negeri yang tidak bisa menjaga Ibu Pertiwi sebaikmu.